Saudara, polisi menyebut ada 2 kali tembakan yang dilepaskan saat insiden tewasnya seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Polisi kini menahan Aibda R selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan. Polda Jawa Tengah melakukan penahanan terhadap Aibda R yang diduga telah melakukan penembakan terhadap 3 siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Aibda R akan menjalani penahanan selama 20 hari untuk proses penyidikan. Selain Aibda R, polisi juga sudah menangkap 4 tersangka pelaku tawuran yang terjadi di Jalan Simongan, Semarang. Penembakan yang dilakukan Aibda R menyebabkan 1 orang siswa meninggal dunia. Kapolres Tabes Semarang bilang, saat kejadian, penembakan terjadi sebanyak 2 kali. 1 tembakan mengenai korban hingga tewas. Sementara tembakan kedua menyerempet dada dan tangan 2 korban lainnya. Korban ada 3. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai kesimpulan sementara. Ini mungkin akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum. Sebelumnya pihak sekolah bilang korban tewas dikenal sebagai siswa yang berprestasi, memiliki disiplin tinggi, dan tidak ada catatan kenakalan. Setelah mendapat kabar meninggalnya korban, pihak sekolah langsung mendatangi rumah duka. Selain korban meninggal, 2 rekan korban yang juga diduga turut menjadi korban penembakan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Masuk dalam organisasi siswa Paskibra dan yang di situ ya kami nyatakan anak-anak baik menurut versi kita yang kami tahu memang anak-anaknya baik. Kalau kemudian di luar terjadi sesuatu berhubungan dengan sesuatu apapun kami tidak karena kan terus yang 2 yang selamat itu kelas 11 TKL dan 12 TKL. Setelah insiden penembakan, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Karyadi, namun nyawanya tidak tertolong. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sesuai yang telah dilaporkan keluarga korban lewat laporan polisi secara resmi. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini terkait penyidikan kasus dugaan penembakan siswa SMK oleh polisi kita segera tanyakan ke Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto dari Semarang, Jawa Tengah. Pak Artanto, polisi penembak siswa SMK sudah menjadi tersangka dan ditahan. Lalu apa saja pelanggaran hukum yang dikenakan kepada tersangka? Terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya akan menguraikan dulu tentang latar belakang aksi penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut. Pertama, memang betul setelah dilakukan penyelidikan dan kita melakukan prarekonstruksi di TKP, betul diawali oleh adanya aksi KREA. KREA itu adalah tawuran kelompok pemuda yang ada di wilayah Semarang. Aksi KREA ini antara gangster Seroja dengan gangster Tanggul Pojo. Nah, dalam aksi tersebut mereka melakukan tawuran menggunakan alat senjata tajam yang mungkin kita sudah ketahui alatnya sudah dibawa seperti apa, yaitu seperti celurit, kemudian senjata tajam yang lain yang tentunya kalau alat itu terkena ke tubuh tentunya akan memberikan luka yang cukup tajam dan berakibat meninggal dunia. Nah, dari aksi KREA atau tawuran kelompok pemuda tersebut atau kelompok remaja tersebut di malam hari itu selain dia melakukan tawuran, mereka juga saling kejar-mengejar menggunakan sepeda motor. Nah, pada saat melakukan aksi kejar-mengejar menggunakan sepeda motor membawa sajam, ini melintas anggota Polri di lokasi TKP penembakan. Nah, anggota Polri tersebut dengan insting, dia menduga ada sesuatu hal kejadian tidak pidana dan yang bersangkutan melakukan tembakan. Tembakannya itu salah satunya terkena terhadap salah satu pelaku tawuran tersebut. Dan saat ini proses
kita lakukan yaitu ada dua, yaitu kasus tentang KREA atau tawuran kelompok pemuda tersebut dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian kedua adalah kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota terhadap pelaku KREA tersebut yang berakibat meninggal dunia. Demikian, Pak. Apakah ini ada juga dugaan atau dugaan masyarakat terkait apakah tersangka yang sudah ditahan ini menyalahi prosedur penggunaan senjata api dan seperti apa sebenarnya prosedur penggunaan senjata api dan prosedur melepaskan tembakan di tempat kejadian perkara? Apakah prosedur tersebut diarahkan ke atas atau mungkin diarahkan ke depan atau seperti apa, Pak Artanto? Ya, kita sudah mengetahui ya, kita sudah memahami tentang aksi KREA itu seperti apa. Aksi KREA itu sangat berbahaya sekali. Aksi tersebut dapat membunuh lawan atau orang lain yang ada di sekitar TKP. Insting selaku anggota Polri yang melihat KREA tersebut, dia ingin membubarkan aksi tersebut. Dan dalam aksi tersebut, yang bersangkutan melakukan penembakan langsung terhadap pelaku tersebut. Dan naasnya satu pelaku tertembak dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dan si anggota Polri ini membawa pelaku tersebut ke rumah sakit untuk diobati, namun naasnya meninggal dunia. Dari pandangan pihak kepolisian, kita dari pihak Bid Propam Polda Jawa Tengah sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dan kita ada bukti CCTV yang kita miliki bahwa bagaimana tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Dan kita simpulkan untuk saat ini sementara dalam penyelidikan Propam adalah tindakan tersebut adalah excessive action, yaitu tindakan berlebihan, di mana yang seharusnya yang bersangkutan tidak perlu mengeluarkan tembakan mengarah kepada pelaku tawuran tersebut, namun diarahkan langsung kepada pelaku tawuran. Jadi yang bersangkutan saat ini kita lakukan proses penyidikan dalam proses hukum kode etik profesi kepolisian yang diproses oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Demikian, Mbak. Pak Artanto, dugaan tersangka melakukan tindakan excessive action itu sebenarnya mengapa bisa mengenai tubuh korban, Pak? Yang bersangkutan anggota ini langsung menembak ke arah pelaku tawuran karena melihat situasi yang sangat genting, langsung ditembakkan. Yang seharusnya tidak perlu ditembakkan ke arah yang bersangkutan. Nah, ini kita punya buktinya, CCTV-nya kita miliki, dan ini menjadi bahan dasar penyidik untuk melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Demikian. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto. Kita akan nantikan seperti apa kelanjutan dari pemeriksaan tersangka R. Terima kasih, Bapak.